Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini tanggal 10 kita metode pembelajarannya adalah asinkronus. Jadi dalam bentuk video biar ganti-gantian nggak bosan juga. Terus nanti materinya ini tidak sebanyak yang kemarin. Sebenarnya intinya mengulang yang kemarin saja, tidak terlalu banyak perubahan yang berarti, maksudnya secara pemahaman ya. Jadi tidak perlu terlalu takut, yang kemarin kan udah banyak banget tuh. Ini tidak terlalu banyak, namun nanti perlu sedikit contoh dan latihan seperti itu. Jadi untuk sesi hari ini nonton video, kemudian nanti dilanjutkan dengan tugas latihan mandiri yang akan nanti dikumpulkan di Elok jam 14 ya teman-teman. Jadi mohon tetap strict waktu ke apa namanya strict waktu untuk mengumpulkan pukul segitu. Nah, nanti soal akan up jam 12.30 di Elok untuk bisa dikerjakan oleh teman-teman. Begitu juga dengan materi ini. Baik, untuk sekarang week kelima kita akan bosan ke distribusi probabilitas sama distribusi variabel acak diskrit. Sebenarnya acak diskrit sama kontinu ini bisa nyambung, tapi saya bagi dua aja biar nggak terlalu banyak. Nah, sebenarnya konsep dasar probabilitas itu udah mencakup semua sih. Nanti tinggal aplikasi dan kondisinya aja yang berbeda-beda sehingga ada namanya variabel acak dan yang lainnya. Jadi hari ini kita akan belajar 4 poin ini. Mungkin videonya juga tidak akan lama-lama. Kalau teman-teman masih bingung, ada beberapa yang lupa dari yang kemarin, bisa buka lagi PPT yang kemarin atau video recording yang kemarin. Yang pertama adalah formulasi Bayes. Ini juga straightforward sekali, pohon probabilitas dan pengertian variabel acak, dan masuk ke distribusi probabilitas diskrit. Masuk ke formulasi Bayes atau teori Bayes. Formulasi Bayes adalah pengembangan dari probabilitas bersyarat dan aturan hukum perkalian. Jadi ini sebenarnya sama kayak kemarin sih. Kemarin kita belajar terpisah-pisah ya, di probabilitas bersyarat, terus ada hukum perkalian. Probabilitas bersyarat itu berarti kondisi probabilitas kondisi tersebut akibat dari kondisi sebelumnya, seperti itu. Itu yang bersyarat. Terus kemudian diberlakukan hukum perkalian di dalam formulasi ini. Nah, mereka terdapat dua peristiwa yang mutually eksklusif. Dia bersyarat tapi mutually eksklusif, jadi penentuan satu kondisi, satu peristiwa itu tidak memiliki outcome yang bersama-sama. Jadi dia mutually eksklusif dan menyeluruh. Peristiwa tidak memiliki outcome yang bersama-sama. Kita langsung ke contohnya aja ya. Ulang ke ini dulu, rumusnya dulu. So ini kayaknya udah keluar deh kemarin rumus ini. Rumus A itu adalah kalau PA garis B berarti probabilitas A akibat dari peristiwa B. Itu sama dengan probabilitas B akibat dari peristiwa A, probabilitas A dibagi dengan probabilitas B. Nah, formal di atas kita namakan rumus A. Jika kita memiliki variabel kejadian bukan A atau not A, maka formulanya akan menjadi yang di bawah. Jadi, jika yang kita ketahui adalah bukan A, atau sebaliknya daripada probability A, maka rumusnya seperti yang rumus B. Gitu, kita langsung ke contoh ya. Pada penyakit yang diderita oleh 0,1% populasi penduduk terdapat sebuah alat uji dengan akurasi 99% mendeteksi penyakit tersebut. Namun, alat tersebut memiliki kemungkinan 0,5% false positif. False positif itu berarti positif yang salah. Jadi sebenarnya kondisinya negatif atau tidak sakit. Yaitu salah mendeteksi orang tidak sakit namun dideteksi sakit. Jika seseorang dideteksi sakit oleh alat ini, sebenarnya berapakah kemungkinan ia benar-benar sakit? Nah, untuk kondisi seperti ini, silakan perhatikan yang paling ini ya, yang paling terakhir. Jika seseorang dideteksi sakit oleh alat ini, sebenarnya berapa persen kemungkinan ia benar-benar sakit? Jadi ia benar-benar sakit itu adalah sakit. Dideteksi sakit oleh alat ini adalah berarti positif.
maka probability-nya adalah probability positif dan dia sakit. Jadi yang pertama terjadi adalah positif. Jika seseorang terdeteksi sakit, berarti dia adalah positif. Sebenarnya berapa persen kemungkinan dia benar-benar sakit? Berarti kejadian keduanya adalah sakit. Maka rumusnya adalah, nah yang di sini yang diketahui adalah false positif. False positif itu adalah tidak sakit. False positif adalah yaitu salah mendeteksi orang tidak sakit. Namun dideteksi sakit. Berarti ini kondisinya 0,5% adalah tidak sakit. Nah, jadi karena kita ketahui tidak sakit, terus kita ketahui di sini ada berapa persen populasi yang menderita, yang sakit. Berarti adalah 0,1%, berarti 0,0001 itu adalah probabilitas orang yang sakit. Kemudian kita lihat di sini akurasi sebuah alat uji. Akurasi sebuah alat uji berarti dia adalah 99%, berarti dia adalah orang yang sakit terdeteksi positif. Orang yang sakit terdeteksi positif itu adalah akhirnya, jadi dia sakit dulu baru terdeteksi positif. Kalau ini dia terdeteksi positif dulu, kemudian dia ternyata benar-benar sakit atau tidak. Jadi rumusnya adalah sesuai dengan rumus yang B tadi nih ya. Rumus B yang paling bawah. Jika dia probabilitas sakit dari positif, berarti adalah probabilitas positif dari sakit dikali probabilitas sakit dibagi probabilitas positif dari sakit, probabilitas sakit ditambah probabilitas positif tidak sakit dikali probabilitas tidak sakit. Berarti probabilitas positif dari sakit itu adalah yang ini, 99%. Persen adalah 0,99. Kemudian dikali dengan probabilitas sakit. Berarti probabilitas sakit adalah berapa yang mungkin sakit di antara sebuah populasi tersebut, yaitu 0,1% atau 0,001%. Kemudian diulang lagi probabilitas positif sakit itu 0,9 dikali probabilitas sakit, diulang lagi. Kemudian probabilitas positif tidak sakit. Nah, positif tidak sakit itu berarti kan dia tidak sakit tapi terdeteksi positif. Maka dia adalah 0,05%, itu 0,05% dikali dengan probabilitas tidak sakit. Nah, di sini probabilitas sakitnya adalah 0,001, berarti probabilitas tidak sakitnya adalah 100% dikurangi dengan 0,1%, maka 0,999. Maka probabilitas sakit dari positif adalah sebesar 16,54%. Kemudian contoh kedua, ada dua lini produksi membuat produk yang sama. Lini pertama membuat 1000 produk per minggu dengan 100 diantaranya rusak. Lini kedua membuat 2000 produk per minggu dengan 150 rusak. Oke. Nah, jika kita memilih produk secara acak, berapakah kemungkinan produk itu rusak? Nah, notes dulu. Dia pertama adalah rusaknya. Pertama note-nya adalah rusaknya. Jika rusak, diulang ya. Jika rusak, berapa kemungkinan produk tersebut dibuat oleh lini 1? Berarti yang kejadian pertama adalah rusaknya. Saat pertama rusak dan lini 1. Maka yang kita hitung adalah rusak dan lini 1. Rumusnya adalah rusak, kemudian lini 1. Lini 1 akibat dari rusak tadi. Sebaliknya dikali dengan probabilitas lini 1 rusak, lini 1 sama seperti rumus B tadi ya. Jadi jika tidak lini 1 maka diganti dengan lini 2. Jadi di sini tidak lini 1, kita gantikan dengan lini 2. Nah, probabilitas rusak lini 1 rusak, lini 1 rusak berarti dia adalah jumlah yang rusak di antara keseluruhan produk. Jumlah yang rusak di dalam satu lini tersebut. Ya, rusak di lini 1 dan rusak berarti 100 per 1000. Kemudian probabilitas lini 1 berarti adalah probabilitas dari produknya.
1000 ditambah dengan 1000 dibagi dengan 1000 per 2000. Berapa probabilitas produknya si lini 1? Probabilitas produknya lini 1. Kemudian diulangi lagi, ini probabilitas rusak lini 1. Ini juga diulangi lagi, kemudian probabilitas lini 2 rusak. Berarti lini 2 probabilitas lini 2 rusak berarti adalah jumlah yang rusak dibagi dengan jumlah total produk. Jumlah yang rusak adalah 150 dibagi dengan 2000. Kemudian probabilitas lini 2, berarti berapa persen produk lini 2 dari seluruh produk, 2000 dibagi 3000. Maka hasilnya adalah probabilitas lini 1 dari kejadian rusak adalah 2/5. Kemudian contoh 3, besok Maria akan mengadakan resepsi di luar gedung. Sayangnya perkiraan cuaca bilang besok adalah hujan. Sementara di tahun belakangannya hujan hanyalah 5 hari per tahun. Selama ini, jika benar-benar hujan, perakiraan cuaca berprediksi dengan keadaan benar sebesar 90%. Jika tidak hujan, maka perakiraan salah memprediksi sebanyak 10%. Jadi berapa kemungkinan besok benar-benar hujan? Diasumsikan tidak ada tahun kabisat, berarti 365 ya. 65. Oke, jadi berapakah kemungkinan besok benar-benar hujan dari prediksinya? Berarti probabilitas hujan dari prediksinya. Prediksinya adalah ini tadi ya. Maka rumusnya adalah prediksi hujan dari hujan. Hujan, prediksi hujan, kemudian probabilitas hujan. Kemudian ini diulangi, probabilitas prediksi hujan dari hujan dikali probabilitas hujan ditambah probabilitas prediksi hujan tidak hujan dikalikan probabilitas tidak hujan. Berarti probabilitas dari hujan, prediksi hujan adalah ini. Probabilitas berapa persenkah benar-benar akan hujan? Itu adalah 90%. Berarti 90/100. Kemudian probabilitas hujan berarti dia kemungkinan hujan adalah 5 hari per tahun. Berarti 5 dibagi 365. Karena tidak ada tahun kabisat ya, berarti 365 hari. Kemudian ini diulangi lagi 90/100 kali ditambah tidak hujan dari prediksi hujan, kebalikan daripada ini. Berarti 100%-nya dikurang ini, berarti 10/100, dan tidak hujan, probabilitas tidak hujan berarti 100% dikurangi ini. Berarti dari tadi 365 bagi 365 jadi 360/365. Maka prediksi besok hujan dari prediksi hujannya adalah 1/9. Oke, ini ada contoh satu lagi, tapi nanti teman-teman bisa baca sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah pohon probabilitas. Pohon probabilitas ini adalah semacam alat bantu sebenarnya. Jika nanti ada dua sampel yang mungkin dua, kalau banyak sulit untuk mengetahui berapakah probabilitas dari syarat-syarat sebelumnya. Maka diagram pohon adalah tipulan untuk menghitung probabilitas ketika beberapa kejadian independen yang terlibat. Oke, independen ya. Cabang-cabang pohon terpisah satu lain kemudian memiliki cabang yang lebih kecil. Contohnya, jika kita melempar koin dengan asumsi koin itu adil, maka akan ada kepala dan ekor kemungkinan besar sama-sama muncul. Karena ini hanya ada dua kemungkinan hasil, masing-masing kemungkinan adalah setengah. Karena adalah kepala atau ekor. Apa yang terjadi jika kita melempar dua koin? Jadi ada dua koin dilempar bersamaan. Apa kemungkinan hasil probabilitasnya? Kita akan lihat bagaimana menggunakan diagram pohon untuk menunjukkan hal ini. Kejadian ini tidak saling terikat. Akibatnya tidak masalah jika melempar dua koin sekaligus, melempar satu koin atau lalu koin lainnya. Karena ketika kita melempar satu itu tidak akan mempengaruhi kejadian yang kedua. Karena ibaratnya dua-duanya sama-sama terpisah. Maka cara pertama adalah kita akan membuat presentasi dari kemungkinan kepala atau ekor adalah 50%, 50%. Nah, kemudian dari koin pertama itu kemungkinan ada dua lagi. Koin kedua, second ini koin kedua ya. Koin kedua adalah
kepala dan ekor, kepala dan ekor, kepala dan ekor, kepala dan ekor. Maka probabilitasnya akan dapatkan kepala-kepala, kepala ekor, ekor-kepala, ekor-ekor sebanyak 25% dapat dari ini dikalikan ini. Jadi yang terakhir dikalikan cabang yang terakhir, ini dikali ini dikali ini dikali ini, maka dapatlah masing-masing 25%, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah variabel acak. Variabel acak adalah suatu fungsi menghubungkan sebuah bilangan real dengan setiap unsur dalam ruang sampel. X dapat bernilai berapapun tergantung pada luaran yang mungkin dihasilkan dari eksperimen. Nilai tertentu dari X dalam sebuah eksperimen adalah sebuah kemungkinan luaran yang acak. Bingung? Ya kita lihat contohnya aja. Oke, ada dua, variabel acak diskrit sama kontinu. Kontinu kita akan belajar minggu depan. Variabel acak diskrit adalah bila suatu ruang sampel berisi sejumlah kemungkinan terhingga berarti kemungkinan diskrit ya. Diskrit itu terhingga dengan unsur sebanyak bilangan bulat, ruang sampel itu disebut sampel diskrit. Jadi himpunan itu adalah terhingga atau dapat dihitung. Contoh variabel diskrit adalah jumlah kesalahan pengetikan, kendaraan yang melewati persimpangan jalan, kecelakaan per minggu. Jumlahnya bisa dihitung. Nah, distribusi variabel acak diskrit menggambarkan nilai bagaimana suatu probabilitas distribusikan terhadap nilai-nilai dari variabel acak tersebut. Untuk variabel diskrit X, probabilitas didefinisikan sebagai fungsi probabilitas dan dinotasikan sebagai peluang X, Px. Dalam membuat sebuah fungsi probabilitas, syaratnya ada dua. Yang satu adalah Px lebih besar dari 0 atau Px antara 0 sampai dengan 1. Dan sigma Px, sigma dari peluang itu adalah 1, total daripada peluang. Oke, contoh. Seorang ibu seorang ibu yang melahirkan. Kita tahu ada dua kemungkinan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Jika peluangnya masing-masing melahirkan laki-laki dan perempuan adalah setengah 50%, maka kita dapat menyusun ruang sampel dari peristiwa ini sebagai berikut. Untuk satu orang anak, ada laki-laki atau perempuan. Dua orang anak ada laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Ini pengaruh ya, yang mana yang di depan belakang, karena anak pertama laki-laki atau anak kedua perempuan. Kemudian untuk 3 orang anak ada laki-laki, perempuan, laki-laki, dan seterusnya. Beres semuanya perempuan. Nah, untuk anak keempat ada perempuan, laki-laki. Nah, ini bisa dibikin tabel seperti ini. Jika tidak ada laki-laki, maka 0, susunannya perempuan. Kemudian laki-laki, jika laki-lakinya 1, L itu laki-laki ya. Laki-laki, perempuan, dan seterusnya. Nah, maka kita bisa hitung titik sampelnya berapa. Dari laki-laki 0, maka kita dapatkan titik sampelnya 1. Dari laki-laki 1, maksudnya dari 4 anak tersebut ada 1 laki-laki, berarti titik sampelnya ada 4. Kemudian jika laki-lakinya ada 2, maka titik sampelnya ada 6. Di laki-laki ada 3, titik sampelnya 4, kemudian laki-laki 4, titik sampelnya 1. Nah, maka peluang daripada L-nya itu adalah X ya, adalah titik sampel dibagi dengan total daripada susunannya. Totalnya adalah 16 di kolom nomor 2 ini, 16. Maka peluangnya adalah 1 dibagi 16, 4 dibagi 16, 6 bagi 16, 4 bagi 16, dan 1 bagi 16. Nah, total daripada ini adalah 16. Maka totalnya ini adalah 1. Tadi tidak. Sigmanya adalah 1. Yaitu 16 per 16. Nah, kemudian distribusi peluang variabel X dapat dituliskan adalah X-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4. X-nya adalah L ini. 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian Px-nya adalah ini peluang L-nya. Itu 0,0625, 0,25, 0,375, 0,25, 0,05. Maka bisa dituliskan dengan yang sebelah sini. Px sama dengan 0, maka sama dengan 0,65, 625. Px sama dengan 1, 0,25. Px sama dengan 2, 0,375.
sama dengan 3 0,25, Pi X sama dengan 4 0,60625. Nah, untuk kumulatifnya, fungsi distribusi kumulatifnya adalah ditambahkan. Jadi kalau begini ya, kumulatif itu kan berarti yang paling bawah pasti jumlahnya adalah 1. Tuh, jadi ingat. Berarti yang atas adalah 0,0625. Yang bawah adalah 0,625 ditambah 0,25. Hasilnya adalah 0,3125. Yang ini adalah nomor 3, 2. Yang X sama dengan 2, berarti penjumlahan ini, dan ini. Yang ketiga, yang X sama dengan 3, ini, dan ini. Yang keempat, ini, dan ini. Begitu. Maka dapatlah sebuah fungsi distribusi kumulatif dari variabel X. Seperti itu teman-teman, nanti ada latihan yang bisa teman-teman akses di Elok. Sudah saya set jam 12.30, harusnya sudah tampil di Elok untuk tugas dan juga PPT ini. Sekian dulu materi dari saya, nggak lama ya, cuma 20 menit. Silakan kerjakan tugasnya dan silakan dikumpulkan pukul 14. Jika ada yang ingin bertanya, silakan boleh hubungi saya lewat WA. Dan tolong jika itu mengerjakan melalui kertas, tolong ketika difoto dikonvert ke PDF agar pemberkasan saya semua satu tipe. Jadi saya tidak perlu mengurus-ngurus lagi nanti di akhir. Dan sudah saya letakkan nama filenya seperti apa di dalam assignment di Elok. Mungkin seperti itu aja teman-teman. Terima kasih, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.